Nah, jadi kalau kita belajar grammar, tentu kita harus paham bahwa setiap grammar itu ada past, present, future gitu. Nah, ini yang kita kadang tuh diajarinnya pisah-pisah, jadi kita pikir ini tensesnya berbeda gitu. Nah, jadi untuk setiap grammar, setiap tenses, itu ada bentuk pastnya, ada bentuk presentnya, ada bentuk future-nya gitu. Contoh, is MR, ini kan bentuk present. Bentuk pastnya apa nih, to be-nya? Adalah was were. were. Nah, future ini itu will be untuk yang future. Ini adalah to be nih untuk yang present, past sama future. Nah, si tiga ini is MR, was were sama will be sebenarnya tugasnya sama gitu. Cuma dia beda past, present, future aja. Jadi kalau ada yang bentuk I am studying itu sebenarnya sama kayak saya ngomong I was studying sama I will be studying. Cuman di pikiran kita kadang ini tuh nggak menjadi satu kelompok gitu karena ya itu tadi balik lagi kita diajarnya tuh selang-selang 2 tahun biasanya. Nah, jadi is, MR, was, were, will be ini tambah verb ini adalah saudara gitu ya. Saudara past, present, future. Nah, si kalimat-kalimat yang ada is, MR, ada was, were, ada will be-nya seperti contohnya I am studying, sebenarnya tugasnya cuma satu, teman-teman. Itu adalah ketika kalimat kita memiliki kata-kata sedang atau lagi ya dalam bahasa non bakunya ya. Sedang atau lagi. Jadi, itulah kenapa ada yang bentuk ini gitu. Karena ketika kalimat kita ada kata-kata sedang atau laginya, kita wajib pakai ini gitu. Contoh misalnya, bulan depan saya bakal sedang jalan-jalan di Bali. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Bulan depan saya akan sedang shopping dah misalnya, belanja di Bali. Nah, ini berarti I will be shopping in Bali next month gitu. Ini I will be shopping, terus misalnya I am studying, atau misalnya I was taking a bath when you called me yesterday. Intinya tuh setiap kalimat itu udah sedangnya aja gitu. Jadi setiap kalimat kita ada sedangnya, kita pakai tenses yang itu. Nah, berubah lagi ketika kalimat kita ada kata-kata sudah atau belum. Lawannya sudah kan belum ya. Jadi polanya adalah untuk present, have, has. Ini untuk Dewi Ayu, have, he, she, it, verb 1 tambah S. Intinya kalau ngafalin lagi nih, Dewi Ayu nggak suka pakai S. Sisanya suka pakai S gitu. Jadi Dewi Ayu itu have gitu ya. He, she, it, sisanya itu dia suka pakai S. Jadi has gitu. Jadi have ini untuk yang Dewi Ayu, has ini untuk he, she, it. Untuk pastnya itu adalah had, pakai D. Untuk future-nya itu adalah will have gitu. Will have. Untuk semua Dewi Ayu, he, she, it ya, itu will have. Nah, ini perbedaannya past, present, future aja, tapi semuanya sama, menyatakan sudah apa belum. Nah, berarti kalau teman-teman mau bilang gini, saya sudah nonton Batman. Film Batman baru lah misalnya. Film Batman baru. Kira-kira dalam bahasa Inggris itu adalah I watched Batman. I watched the new Batman movie, atau I have watched the new Batman movie. Kira-kira yang mana nih? Yang kedua, I have watched. Gitu. Ini biasanya sering ketukar kalau orang Indonesia. Jadi intinya, kalau ada kata-kata sudahnya atau belum ya, lawannya sudah kan itu belum, berarti misalnya ini belum nih, maka tinggal ditambahin not gitu. I have not gitu. I have not watched. Nah, itu kita jangan pakai yang ini, karena ini beda lagi fungsinya gitu. Kalimat yang ada sudah atau belumnya itu yang tinggal ditambahin not itu bentuknya yang ini gitu, yang have, has, terus apa lagi? Had, will have ditambah verb 3. Jadi tugasnya tuh yang ini nih, kalau yang tadi kalimatnya saya sudah nonton film Batman. Jadi bukan pakai yang verb 2 ya, karena itu beda lagi gitu. Misalnya contoh kalimat lain, bulan depan ketika kita jalan-jalan ke Sumba, saya bakal sudah lulus. Ada kalimat sudahnya, intinya kita pakai yang ini. Berarti next month when we go to Sumba, I will have graduated from college. Karena ada sudahnya gitu. Terus misalnya kalau past perfect apa ya? Past perfect. Kemarin waktu kamu telepon saya belum mandi. Nah, itu kan ada belumnya. Yesterday when you called me, I had not taken a bath gitu. Intinya kalau setiap ada sudah atau belum, kita pakai ini.
gitu. Sama kalau yang tadi setiap ada sedang atau lagi kita pakai yang to be verb ing. Enggak terakhir sih. Yang ketiga, jadi tenses itu ada 4 ya, cuma ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, cuma ada 4. Nah, yang ketiga ini yang polanya itu seperti ini. Has, have untuk present, had untuk past, will have untuk future, tapi ditambah been sama ditambah verb ing. Nah, ini biasanya orang Indonesia salah paham ini tentang apa. Kira-kira ini tentang apa, teman-teman? Misalkan contoh kalimatnya adalah we have been studying for 1.5 hour straight. Nah, kalimat itu bentuknya seperti ini. Kira-kira berarti tugasnya have been verb ini apa ya? Tebakannya apa? Ini biasanya sering salah memang. Untuk kalimat-kalimat yang mengandung atau yang menyatakan. Kayak yang durasi tadi. Iya, gitu. Jadi sebenarnya entah kenapa orang-orang mikir yang have been verb ing ini itu adalah untuk kegiatan yang terjadi di masa lalu. Nah, terjadi di masa lalu mah simple past ya gitu. Jadi entah kenapa orang Indonesia paling sering salah paham tuh tentang yang tenses ini gitu. Nah, jadi si have been verb ing itu digunakan ketika yang pengen kita sampaikan gitu ke lawan bicara itu adalah durasi gitu. Kalau kita kalimatnya udah ada durasi, nggak bisa kita pakai tenses lain. Contohnya misalnya I am. Nah, ini sering bikin kayak gini orang-orang. I am studying, we are. We are studying for 1 hour. Oh, berarti artinya beda ya. Ini kan kalimatnya itu adalah kita sedang belajar selama 1 jam. Kalau ini adalah kita sudah belajar selama 1 jam. Kira-kira perbedaannya apa nih? Teman-teman bisa melihat nggak perbedaannya? Kayaknya yang atas salah sih itu soalnya present banget gitu. Present. Jadi di tengah-tengah 1 jam artinya nih. Kalau yang pertama ini. Jadi adalah kita ngasih tahu kita ini sedang dalam kegiatan belajar yang 1 jam. Artinya kayak gitu. Kalau kita pakai art studying gitu ya. Jadinya sama aja kayak kita lagi di tengah-tengah pandemi gitu. Nah, pandeminya itu 1 jam apa berapa lama? Intinya bukan itu yang dikasih. Nah, jadi balik lagi kalau to be verb ing itu yang dikasih tahu adalah sedang apa nih gitu. Sedang di tengah apa kita gitu. Sementara kalau di kalimat kedua ini kan kita pengen ngasih tahu sebenarnya misalnya kayak ada orang rumah nanya, lama banget belajarnya gitu. Oh iya nih, saya udah belajar selama 1,5 jam. Nah, yang pengen dikasih tahu kan durasinya, bukan kita lagi di tengah apa. Maka kita pakai tenses yang ini gitu. Jadi kalau yang artinya ini tuh udah beda lagi. Jadi ibaratnya kalau ini tuh si 1 jam ini belum berlalu gitu. Kita lagi belajar di kegiatan yang akan berlangsung selama 1 jam gitu. Nah, untuk yang kita pengen ngasih tahu durasi, kita harus pakai tenses ini gitu. Polanya itu adalah been studying gitu ya. Sebenarnya been ini itu sebenarnya sama aja kayak is, am, are, sama aja kayak was, were. Been ini adalah to be. Cuman to be-nya itu to be bentuk verb 3. Nah, habis to be itu kan makanya munculnya verb ing gitu ya. Jadi kalau pengen dilogikakan gitu, si pola ini kok kayak gini gitu. Sebenarnya karena ini tuh sebelum verb ing kan harus to be. Nah, si been ini tuh sebenarnya to be gitu. Cuman dia itu bentuk verb 3. Kenapa harus bentuk verb 3? Karena tadi habis have, has, habis had, habis will have kan harus verb 3. Maka yang digunakan adalah been, yaitu to be bentuk verb 3 gitu. Jadi supaya gampang ingatnya, polanya adalah has, have, been verb ing, had been verb ing untuk past, dan will have been verb ing untuk future. Berarti kayak misalnya kalau untuk future tuh kayak gini. Sekarang tuh bulan apa? Oh, April. Sekitar udah berapa tahun ya pandemi? 2 tahun, 1, 2, 3. Udah 3 tahun. So, in the next month gitu. In the next month, we will have been in the middle of pandemic for 3 years gitu. Jadi ketika kalimat kita itu pesan utamanya adalah durasi, kita udah harus ganti tenses ke yang been verb ing ini gitu. Ketika kalimat kita ada sudahnya, kita harus ke tenses yang have, has, verb 3. Kalau kalimat kita ada sedangnya, kita harus pakai tenses yang to be verb ing. Nah, untuk jenis bentuk kalimat lain, kira-kira masih banyak nggak ya? Mungkin nggak semua kalimat itu cuma sedang, sudah, sama durasi aja. Kayaknya ada nggak ya bentuk kalimat lain? Nggak mungkin kalimat itu cuma ada 3 ini ya kan ya? Pasti ada masih banyak lagi gitu kan. Nah, setiap bentuk kalimat yang bukan merupakan sedang, sudah, durasi, atau sisanya, jenis kalimat sisanya lain,
itu pasti pakai simple. Gitu aja mikirnya. Gitu. Jadi cuma ada 4 nih tenses. Pertama yang ada sedangnya pakai to be verb ing. Yang ada sudahnya pakai has verb 3. Yang ada durasinya pakai have been verb ing. Kalau kalimatnya itu nggak ada tiga-tiganya, udah pasti simple. Simple present, simple past, simple future. Gitu. Mikirnya kayak gitu aja. Nah, untuk simple itu ini present ya. Kalau present adalah Dewi Ayu nggak suka pakai S. Ingatnya gitu aja. Dewi Ayu nggak suka pakai S, jadi dia cuma verb 1 aja. Atau Dewi Ayu telanjang. Dewi Ayu telanjang, verb 1-nya nggak pakai apa-apa. Nah, he, she, it, itu verb 1 tambah S. Setiap kalimat lain, gitu. Kalau nggak ada 3 ini berarti simple. Contohnya, kemarin saya baca WA kamu, gitu. Berarti kalimatnya apa? Oh, kalau simple past itu adalah tambah verb 2 ya. Tambah verb 2 nih untuk past. Ya. Kemarin saya baca WA kamu. Itu kira-kira ada yang 1, 2, 3 ini nggak? Ada sedang sudah durasi apa nggak? Enggak sih kayaknya. Nggak ada sedang sudah durasi. Jadi kemarin saya baca, dari saya langsung baca, nggak ada sudah baca gitu. Maka udah pasti simple past gitu. Maka bentuknya subjek tambah verb 2. Jadinya bahasa Inggrisnya yesterday. Yesterday verb 2-nya I read your message. iya, I read your message. Gitu. Terus misalnya kalimat lain yang nggak ada sedang sudah durasi. Ibu saya suka masak. Sesimpel itu. Ada sedang sudah durasinya nggak? Nggak ada. Nah, suka masaknya itu ceritanya sampai sekarang. Berarti pakainya yang bentuk present ya. Kalau kesukaannya sampai sekarang berarti kita pakai bentuk present, bukan pakai past. Walaupun kegiatan masaknya misalnya kemarin-kemarin. Tapi yang pengen kita kasih tahu adalah sukanya. Nah, suka masaknya itu sampai sekarang. Berarti bahasa Inggris dari ibu saya suka masak. Ibu saya itu Dewi Ayu apa he, she, it? Si. Iya, berarti my mother Likes to cook. likes to cook gitu. Ini makanya si Justin Bieber salah nih ya. My mama don't, ini udah memalukan banget nih kalau kesalahannya seperti ini, padahal dia bule gitu. Terus contoh lain kalimat yang nggak ada sedang sudah durasi, Indonesia akan melaksanakan J20. Nah, untuk future, subjek ditambah will tambah verb 1 polanya. Subjek tambah will tambah verb 1. Indonesia akan melaksanakan J20 itu ada sedang sudah durasinya nggak? Nggak ada ya. Maka Indonesia jadi polanya Will help. will hold dong, Miss. Kalau held itu verb 2. Oh, help. Oh, oke. Itu verb 2. Iya. Oh iya. Will hold G20 next month lah misalnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalimatnya ada sedangnya aja kita ubah gitu ya. Bulan Agustus, Indonesia akan sedang melaksanakan G20. Nah, ini udah harus ganti tenses gitu. Jadinya by August. By August. Oh benar ya, by August. Bisa by August. Indonesia will be holding. Oh, holding. Verb 1 tambah ing. Oh iya, sorry. Kalau verb ing itu nggak mungkin dari verb 2, pasti dari verb 1. Oke. Ya. Jadi gini, will be holding G20. Perbedaannya gitu aja. Gitu. Kalau nggak ada sedang sudah durasi, udah pasti bentuknya yang kayak gini, yang simple. Kalau ada sedangnya, ya kita harus ganti ke sini. Kalau nanti kita bilang tahun depan Indonesia sudah melaksanakan, berarti ya udah pakai yang tadi have verb 3. In the next year misalnya, Indonesia akan sudah, berarti apa? Indonesia akan sudah melaksanakan G20. Indonesia, tadi kalau sudah itu polanya will have tambah verb 3. Will have held. G20. Gitu deh.